Kembali bersambung guys. Di part sebelumnya kita diperlihatkan Socha yang menerima bayaran dari company. Socha dibuntuti dan tentu saja company tidak pernah ikhlas bila dengan mudah mereka mengeluarkan uang besar untuk membayar Socha. Socha yang dibuntuti pun kemudian disergap company. Tentu saja Socha melawan dan membabat habis mereka. Walaupun Socha mesti terkena tembakan, akan tetapi Socha berhasil melarikan diri guys. Socha yang terluka parah tersungkur di tepian sungai, yang kemudian ditolong oleh Dewi Magi yang sedari tadi membuntutinya. Dewi Magi seorang perempuan jahat yang sakti mandraguna yang sangat mencintai si buta Socha guys. Socha dalam kondisi terluka parah dimanfaatkan Dewi Magi yang sangat mencintainya dengan berusaha melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Walaupun Socha dalam kondisi terluka parah, dengan tidak berdaya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri dari godaan Dewi Magi. Dewi Magi yang gelap mata, orang yang dicintainya menolakkan ajakan mesumnya pun murka dan menyerang Socha. Dalam kondisi terluka parah akibat serangan Dewi Magi, Socha hampir saja login ke akhirat guys. Akan tetapi beruntungnya Socha dia masih terselamatkan oleh kedatangan Jaka Sembung. Terlihat tubuh Socha yang berasap tebal akibat banyak mengkonsumsi rokok non cukai guys. Ya macam rokok kalian itulah guys ya. Scene kembali berpindah. Socha yang berada di dalam markas perjuangan Jaka Sembung. Socha diobati oleh guru Jaka Sembung. Di sisi lain, Kapiten Company yang didatangi oleh Dewi Magi mengatakan bahwa kepala Jaka Sembung yang mereka pajang adalah kepala kambing. Betapa terkejutnya Kapiten Company yang melihat kepala Jaka Sembung berubah menjadi kepala kambing. Dewi Magi yang sakit hati dengan si buta berkongsi dengan company untuk bisa menangkap Socha dan Jaka Sembung. Scene kembali berpindah. Dewi Magi dengan ilmu sihirnya mendatangi markas Jaka Sembung untuk mengambil uang hasil penipuan Socha kepada company. Dewi Magi yang menggunakan ajian Halimun Musti tak dapat dilihat oleh semua orang, terkecuali Socha si buta yang dapat merasakan kehadirannya. Socha dengan kecerdikannya, dia mampu melemparkan kain yang membuat Dewi Magi bisa terlihat. Dan pada akhirnya Dewi Magi terluka parah oleh golok yang ditembakkan oleh ajian guru Jaka Sembung. Dewi Magi yang kabur hingga dirinya jatuh ke sungai dan terseret arus sungai. Dewi Magi yang memanggil-manggil gurunya akhirnya didatangi oleh gurunya untuk diselamatkan. Dewi Magi yang kondisinya terluka parah pun kemudian diobati oleh gurunya, yang tentu saja dengan cara yang tidak lazim nih guys. Mereka melakukan bercocok tanam begitulah guys. Oke, kembali kondisi Dewi Magi kembali seperti sedia kala. Scene kembali berpindah. Kinong, adik dari Jaka Sembung yang sedang bermain di sawah, diculik oleh Dewi Magi dan gurunya. Mereka menjadikan Kinong sebagai umpan untuk bisa menaklukkan Jaka Sembung. Walaupun Socha berusaha menyelamatkan Kinong, akan tetapi Dewi Magi mampu mengalahkan Socha. Mengetahui Kinong ditawan oleh Dewi Magi, Jaka Sembung beserta gurunya menyusun siasat untuk menyerang markas Dewi Magi. Jaka Sembung seorang diri menyusup ke markas Dewi Magi untuk menyelamatkan Kinong. Jaka Sembung yang diketahui keberadaannya oleh anak buah Dewi Magi. Terjadi pertarungan guys. Dan tentu saja Dewi Magi mempunyai kartu truf
untuk bisa menawan Jaka Sembung guys. Kinong yang ditawan diancam akan dibunuh dengan dijebloskan ke sumur ular. Tentu dengan terpaksa Jaka Sembung pun menyerahkan diri. Demi menyelamatkan adiknya, Jaka Sembung pun kini menjadi tawanan Dewi Magi. Di sisi lain, Guru Jaka Sembung bersama Soca dan para kawan-kawan dari Jaka Sembung mengintai markas Dewi Magi. Soca bersama Guru Jaka Sembung menyusun siasat untuk bisa menyelamatkan Jaka Sembung dan Kinong. Soca yang ditugaskan untuk menyelamatkan Jaka Sembung, sementara Guru Jaka Sembung menyelamatkan Kinong beserta para murid-muridnya. Tak lama berselang, markas Dewi Magi pun diserang dan terjadi pertarungan antara wanita-wanita seksoi dan cowok-cowok alim ya guys. Asik. Dewi Magi yang sedang berada dalam gua mendengar keributan di luar markasnya dan kemudian memerintahkan muridnya untuk menghubungi gurunya untuk meminta bantuan. Para kawan-kawan dari Jaka Sembung kewalahan menahan serangan dari anak buah Dewi Magi. Jaka Sembung bersama Soca akhirnya mampu membuat muka mereka menjadi gosong guys. Di sisi lain, Dewi Magi mendatangi company untuk meminta bala bantuan. Guru Dewi Magi yang datang membuat Soca kewalahan. Guru Dewi Magi walaupun dikeroyok Jaka Sembung, Soca beserta gurunya, akan tetapi kedikdayaannya mampu membuat mereka semua kewalahan. Tubuh dari Guru Dewi Magi ini setelah mengeluarkan ekor tak bisa ditebas senjata alias kebal guys. Dan tentu saja guru dari Jaka Sembung yang mengetahui kelemahannya bisa ditebas pula itu ekor dari Guru Dewi Magi. Seketika pun ia kehilangan kekuatannya. Dengan kekuatan ajian dari Guru Jaka Sembung, seketika guru dari Dewi Magi ini hancur lebur guys. Tak lama berselang, company yang datang membawa meriam langsung membombardir Jaka Sembung bersama para pejuang lainnya. Banyak para pejuang yang gugur, company terus merangsek menyerang. Dari arah belakang, Bajing Ireng membantu menyerang company yang kemudian diikuti oleh Jaka Sembung dan para pejuang lainnya. Company makin membabi buta dan beringas membombardir para pejuang beserta markas Dewi Magi dengan meriamnya. Dewi Magi yang nampak kecewa berusaha menghentikan aksi brutal company tersebut guys. Akan tetapi justru Dewi Magi yang ditembak oleh company. Meriam yang diarahkan ke Jaka Sembung sudah siap ditembakkan. Akan tetapi Dewi Magi yang merasa dihianati company dengan sisa tenaganya berbalik menyerang company. Dan film pun berakhir dengan pengorbanan Dewi Magi yang menghalau meriam yang akan ditembakkan ke Jaka Sembung guys. Demikian alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalam.